Hai guys, good morning. Pagi-pagi aku bangun karena kemarin tuh seperti yang kalian tahu kalau aku tuh sempat kayak sedikit cerita tentang gimana sih awal aku ketemu Papa Dali, dan aku nggak expect kalau bakal seramai itu. Dan ternyata ada aja orang yang salah paham dengan cerita itu. Terus ada yang kayak bilang, oh gue jadi berubah pikiran soal Papa Dali, ternyata kayak Jen deserve better, bla 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 bla. Jadi gue mau meluruskan beberapa hal yang bikin mungkin gue ceritanya agak kurang lengkap, jadi kayak bikin kalian hatinya jadi galau mikir kalau Papa Dali kayak jahat di awalnya kayak gitu-gitu. Please kalian jangan berpikir seperti itu ya. Pertama yang kalian harus ingat, aku dan Papa Dali itu dekat dalam waktu kayak 3 bulan doang guys. Kita baru kenal 3 bulan. Terus tiba-tiba kejadian dimana gue punya kamari. Kalau kalian diposisikan di posisinya Papa Dali atau bahkan posisi gue ya, apa yang kalian bakal lakuin? Kayak kalian pertama baru deket, terus tiba-tiba kejadian, kalian pasti ngerasain hal yang sama kayak Papa Dali, dimana belum siap atau takut. Terus yang perlu kalian ingat dengan masalah mantan, sebelum sama gue itu Papa Dali dengan mantan ini pacaran lama banget guys, kayaknya 3 tahun hampir 4 tahunan. Sama halnya kayak gue, waktu itu gue juga pacaran sama mantan gue sekitar 3 tahunan. Jadi I'm sorry to say, tapi wajar untuk Papa Dali masih mikirin mantannya. Dan di saat itu tuh gue tuh gak marah sama sekali, gue gak sedih. Dan kalian please jangan kasihan sama gue, karena ya kejadian gue punya kamar itu sebenarnya salah kita berdua. Tapi kayak masalah kayak masih mikirin mantan, ya gimana guys, gue melawan orang yang pacaran sama Dali 3 tahun, sedangkan gue baru kenal 3 bulan. Ya pasti beda dong, kayak ya ngerti gak sih, pasti masih mikiran mantan gitu loh. Gue juga di saat itu nelfon mantan gue kayak nyeritain duluan kalau gue hamil, karena gue gak mau dia dengar dari orang lain. Tapi maksudnya kayak ya sebenarnya gue bukan niat cerita ini karena ini aib atau apa. Aduh, gue nggak bermaksud seperti itu. Gue jujur agak sedih kalau waktu mikir kayak orang bilang jangan diceritain, harusnya ini aib. Gue nggak melihatnya seperti aib karena memang ini kejadian yang I don't know, maybe it was an aib. I'm sorry, I didn't mean to. Gue cuman kayak excited aja untuk cerita gimana sih kejadiannya dari yang nggak cinta jadi cinta mati gitu loh. Terus another thing yang perlu kalian lihat, kalau Papa Dali itu memilih untuk jujur ke aku daripada dia bohong. Dan kalian nggak tahu pasangan kalian selama ini jujur atau nggak ke kalian, atau selama ini bohong tapi demi kalian senang aja gitu. Kalian kan nggak tahu. Aku lebih milih Papa Dali tuh jujur sama aku. Papa Dali tuh bilang kalau ya dia masih ada pikiran mantan dia, tapi dia akan berusaha untuk berubah. Dan akhirnya Papa Dali buktiin. Terus ya perlu kalian ingat, aku juga ada salah ngomong kayak Papa Dali pertama bilang I love you itu waktu gue melahirkan. Sebenarnya bukan gitu, kayak Papa Dali itu udah sayang sama gue dari pokoknya awal gue hamil. Papa Dali tuh sudah memutuskan kontak dia sama mantannya, kayak walaupun mereka tuh sekedar teman aja selama ini. Kayak waktu selama deket sama gue mereka tuh masih temenan baik, ya udah kayak chattingan, kayak sekedar reply story. Tapi akhirnya waktu gue hamil Papa Dali memutuskan sendiri, gue gak nyuruh ya, Papa Dali memutuskan sendiri untuk putusin kontak sama mantannya karena dia mau menghargai gue dan dia mau move on dengan hidup barunya dia. Jadi dia itu sangat menerima kehamilan gue. Dia itu mau berubah untuk menjadi pasangan yang baik. Dan kenapa kita juga tidak nikah buru-buru? Karena pertama, memang di agama Islam kan gak boleh nikah waktu hamil. Terus kedua, kita itu, bukan cuma Papa Dali ya, aku dan Papa Dali tidak mau memaksakan. Kayak kita nikah itu karena kita cinta satu sama lain, bukan karena nikah buru-buru karena gue hamil terus ujungnya tiba-tiba cerai karena ternyata nggak cinta. Gue nggak mau seperti itu. Jadi kita mau memutuskan kalau kita maunya nikah karena memang kita cinta. Dan selama aku hamil itu memang kita berproses untuk menyayangi satu sama lain, dan ternyata berhasil kita menyayangi satu sama lain. Malah bisa dibilang Papa Dali yang lebih cinta mati sama aku. Kayak guys, I don't think you understand, Papa Dali bener-bener sesayang itu sama aku. Kayak dia benar-benar hidupnya dia dedicate untuk aku dan Kamari. Makanya aku tuh kenapa nyalahin diri aku banget waktu Papa Dali meninggal, karena Papa Dali itu technically kayak harusnya hari itu aku tuh nemenin Papa Dali ke kantor karena dia pengen kerja, dia pengen lanjutin bikin usaha supaya dia bisa
supaya aku nggak perlu kerja lagi, supaya aku bisa di rumah. Dan sebelum kalian ngebacot, Papa Dali itu juga nerima uang dari endorsement dan lain-lain ya guys. Jadi dia tuh berpenghasilan, cuman Papa Dali tuh pengen yang berpenghasilan sampai aku tuh nggak perlu kerja lagi. Jadi dia di hari itu tuh berangkat ke kantor naik mobil, harusnya naik mobil tapi malah naik motor karena dia tuh ngurusin kerjaan. Dan aku benar-benar nyesel nggak nemenin di hari itu. Harusnya aku nemenin aja naik mobil, mungkin gak bakal kejadian. Tapi wallahualam, kita nggak tahu, semua udah ditakdir Tuhan. Makanya it happens what it happens that day. But aku nggak mau kalian berpikir kalau Papa Dali jahat, gue jadi berubah pikiran soal Papa Dali dan lain-lain. Please jangan mikir kayak gitu. Kalian harus mikir, posisikan diri kalian kalau ada di posisi itu. Ya kalian baru deket 3 bulan sama orang, tiba-tiba kejadian seperti ini. Terus kalian dengan mantan kalian itu pacaran lama banget. Munafik kalau kalian bilang kalian gak mikirin mantan kalian. Oke, tapi kita harus melihat sisi positifnya kalau Papa Dali itu akhirnya bertanggung jawab. Akhirnya Papa Dali itu benar-benar cinta mati sama aku dan Kamari. Bahkan Papa Dali itu secinta itu sampai aku pernah nanya, kamu kalau milih aku dan Kamari, kamu pilih siapa? Dia bilang, kamu pilihan pertama aku, baru Kamari. Kayak, ya bukan ngomongin soal kalau harus nyelamatin kayak misalnya dalam maut ya, atau misalnya kecelakaan nyelamatin Kamari atau bukan itu ya. Maksudnya kayak, ya kalau disuruh milih lebih sayang ke aku atau Kamari, dia lebih sayang aku, dia lebih milih sama aku. And that says a lot. Karena aku, I'm sorry to say, aku lebih milih Kamari, aku lebih sayang sama Kamari. Dan aku bilang itu ke Papa Dali kalau I'm sorry, tapi aku lebih sayang Kamari, aku lebih cinta sama Kamari. So Papa Dali, ya itu pilihan kamu, tapi aku lebih cinta sama kamu, aku lebih pilih kamu nomor 1, baru aku pilih anak kita. So please jangan berasumsi yang aneh-aneh, dan bantu aku kalau ada teman-teman online yang berasumsi aneh-aneh, bantu aku untuk reply ke mereka. Karena aku gak mau kalian berpikir kayak Papa Dali orang jahat. Dan ini aku sumpah gak bermaksud untuk cerita aib, aku benar-benar minta maaf banget. Aku cerita itu cuman karena menurut aku ceritanya tuh kayak seru aja gitu, kayak dari yang gak cinta jadi cinta mati, terus ternyata sekarang dipisahkan oleh maut, kayak gitu-gitu loh guys. Jadi ya Papa Dali udah tenang di sana. Jadi please, aku minta maaf banget. Aku gak bermaksud untuk nyeritain aib Papa Dali, dan gak bermaksud seperti ini. Ya, semoga kalian bisa maafin aku. Dan aku jadi merasa bersalah sama Papa Dali juga, kayak aku gak bermaksud cerita aib Papa Dali. So ya, Papa Dali itu sayang banget sama aku guys. Beneran dia sesayang itu sama aku. Makanya dia ada juga yang cerita kayak makanya pengen nikah ulang ya, karena sebenarnya dia nggak sayang dia. Bukan gitu guys, karena Papa Dali itu selalu tahu gue tuh pengen nikahan yang besar-besaran. Gue tuh karena orangnya heboh kan, gue pengen nggak besar-besaran. Sedangkan Papa Dali tuh lebih suka nikah yang sederhana gitu, yang lebih kayak intimate, private family. Dan sebenarnya gue suka banget sama waktu itu nikahan kita, kayak it's very beautiful. Tapi Papa Dali tahu karena gue tuh suka nikahan yang besar, makanya dia decide kayak kita nikah ulang lagi. Dia pengen kayak repurpose dan lain-lain gitu ya. Jadi please jangan asumsi yang aneh-aneh. I hope this helps. I hope kalian mengerti jalan ceritanya sebenarnya gimana. Kalau ada yang masih bingung, ditanyakan aja ke aku ya. But ya, terima kasih.